Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa dengan kami dari channel Kids Story. Kali ini saya akan membawakan kisah sahabat Rasulullah selanjutnya, yaitu tentang Salman Al-Farisi, seorang pencari kebenaran. Baiklah, silahkan yang mau subscribe, like dan share channel ini, karena subscribe, like, and share itu gratis, tidak bayar, tapi berguna bagi sesama. Baiklah, kita mulai. Ini dia kisahnya. Ya, Salman Al-Farisi adalah seorang yang berasal dari Persia. Ya, Persia datangnya pahlawan kali ini. Dan dari Persia pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukminin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi istimewa yang tiada taranya, baik dalam bidang keilmuan dan keagamaan maupun dalam ilmu pengetahuan dan keduniaan. Salman pergi mendapatkan Rasulullah SAW dan minta izin mengalihkan jalur parit dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan itu. Rasulullah pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tadi. Dan setelah menyaksikannya, Rasulullah meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat mundur dan menghindari diri dari pecahan-pecahan batu nanti. Rasulullah lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat tembilang itu, dan dengan sekuat tenaga dihunjamkannya ke batu besar itu. Kiranya batu itu terbelah, dan dari celahnya belahan yang besar keluar libayan api yang tinggi dan menerangi. Saya lihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah, kata Salman, sementara Rasulullah SAW mengucapkan takbir. Sabdanya, Allahu Akbar, aku telah dikaruniai kunci-kunci utama negeri Persia, dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hiroh, begitu pula kota-kota Maharaja Parsi, dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Lalu Rasulullah mengangkat tembilang itu kembali dan memukulnya ke batu untuk kedua kalinya. Maka tampaklah seperti semula tadi. Pecahan batu itu menyemburkan lambaian api yang tinggi dan menerangi, sementara Rasulullah bertakbir. Sabdanya, Allahu Akbar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana merahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benar
Allah dan Rasul-Nya. Yaitu cuplikan dari kisah Salman Al-Farisi. Baiklah, sekarang kita mulai inti dari kisah Salman Al-Farisi. Dan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini telah lebih dulu diramalkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau telah menerima janji yang benar dari Tuhannya, Tuhan yang maha besar lagi maha mengetahui. Pada suatu hari diangkatlah baginya jarak pemisah dari tempat dan waktu, hingga disaksikanlah dengan mata kepala panji-panji Islam berkibar di kota-kota di muka bumi, serta di istana dan mahligai para penduduknya. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut karena memang terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu perang Khandaq, yaitu pada tahun kelima Hijriah. Beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah menghasut orang-orang musyrik dari golongan-golongan kafir agar bersekutu menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin, serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan menumbangkan serta mencabut urat agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diaturlah secara licik bahwa tentara Quraisy dan Ghaftan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah yaitu Yahudi akan menyerangnya dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur, lumat, dan hanya tinggal nama belaka. Demikianlah pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkannya. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal. Hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dirukiskan oleh Al-Quran sebagai berikut. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahnya, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 10. 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan menentukan yang akan menghabisi Muhammad SAW dan agama serta para sahabatnya. Pasukan tentara ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan buat mereka. Dan peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan menentukan dari pihak musuh-musuh Islam, baik dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Kaum muslimin mengisapi keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah, dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan ini? Ketika itulah
tampil seorang yang tinggi jangkung dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah SAW. Itulah dia, Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian, ia melayangkan pandang meninjau sekitar Madinah, dan sebagai telah dikenalnya juga didapatinya kota itu di lingkungan gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah bagai benteng juga layaknya. Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka luas terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya Persia, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang, begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian khondak atau parit perlindungan sepanjang daerah terbuka keliling kota. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali parit atau usul Salman tersebut. Demi Quraisy yang menyaksikan parit terbentang di hadapannya, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu. Hingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah mereka, karena tidak berdaya merobos kota. Dan akhirnya pada suatu malam Allah Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang kampung dalam keadaan kecewa dan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Sewaktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk menggali juga tanah. Juga Rasulullah SAW ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan di tempat penggalian Salman bersama kawan-kawannya, tembilang mereka terbentur pada sebuah batu besar. Salman, seorang yang berperawakan kukuh dan bertenaga besar, sekali ayun dari lengannya yang kuat dan akan dapat membelah batu dan memecahnya menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar ini ia tidak berdaya, sedang batuan dari teman-temannya hanya menghasilkan kegagalan belaka. Salman pergi mendapatkan Rasulullah SAW dan minta izin mengalihkan jalur parit dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan ini. Rasulullah pun pergi bersama Salman untuk melihat keadaan tempat batu besar tadi, dan setelah menyaksikannya, Rasulullah meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat mundur dan menghindarkan diri dari pecahan batu nanti. Rasulullah lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat tembilang itu, dan dengan sekuat tenaga dihunjamkannya batu besar itu. Kiranya batu itu terbelah, dan dari celah belahan yang besar keluarlah lambaian api yang tinggi dan menerangi. Saya lihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah, kata Salman. Sementara Rasulullah mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia
dan dari lamben api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hiroh, begitu pula kota-kota Maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Lalu Rasulullah mengangkat tembilang itu kembali dan memukulnya ke batu untuk kedua kalinya, maka tampaklah seperti semula tadi. Pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi menerangi, sementara Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana merahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Kemudian dipukullah untuk 3 kali, dan batu besar itu pun menyerah pecah bercerai-berai, sementara sinar yang terpancar daripadanya amat nyala terang bertemarang. Rasulullah pun mengucapkan La ilaha illallah, diikuti dengan gemuruh oleh kaum muslimin. Lalu diceritakanlah oleh Rasulullah bahwa beliau sekarang melihat istana-istana dan mahlige-mahlige di Syria maupun di San'a. Begitupun di daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Maka dengan keimanan penuh muslimin pun serentak berseru, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Salman adalah orang yang mengajukan cara untuk membuat parit, dan dia pula lah yang penemu batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia dan ramalan-ramalan gaib, yakni ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah SAW. Ia berdiri di samping Rasulullah menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu, dan dia masih hidup ketika ramalan itu menjadi kenyataan. Dilihat bahkan dialami dan dirasakan sendiri olehnya. Dilihatnya kota-kota Persia dan Romawi, dan dilihatnya mahlige istana San'a dan Mesir di Syria dan Irak. Pendeknya disaksikan dengan mata kepalanya bahwa seluruh permukaan bumi seakan berguncang keras karena seruan mempesona. Karena seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara-menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah. Nah, itulah dia sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang, berdaun rimbun di muka rumahnya di kota Madain, sedang menceritakan kepada sahabat-sahabatnya perjuangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran, dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia meninggalkan agama nenek moyang mereka di Persia, masuk ke dalam agama Nasrani, dan dari sana pindah ke agama Islam. Betapa ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan menjatuhkan dirinya dalam lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Betapa ia dijual di pasar budak dalam mencari kebenaran. Bagaimana ia berjumpa dengan Rasulullah dan beriman kepadanya. Marilah kita dekati majelisnya yang mulia dan kita dengarkan kisah menakjubkan yang diceritakannya. Dan ini cerita dari Salman Al-Farisi. Bagaimana kisahnya dia sampai memeluk agama Islam, dan dia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Aku berasal dari Isafan, warga suatu desa yang bernama Ci. Bapakku seorang bupati daerah itu, dan aku merupakan makhluk Allah yang paling disayanginya. Aku membaktikan diri dalam agama Majusi hingga diserai tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya dan tidak membiarkannya padam. Bapakku memiliki sebidang tanah, dan pada suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku lewat di sebuah gereja milik kaum Nasrani. Ku dengar mereka sedang sembahyang, maka aku masuk ke dalamnya untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka sembahyang, dan kataku dalam hati, ini lebih baik dari apa yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam, dan tidak jadi pergi ke tanah milik bapakku, serta tidak pula kembali pulang hingga bapak mengirim aku untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku, kutanyakan kepada seorang Nasrani dari mana asal-usul mereka. Dari Syria, ujar mereka. Ketika telah berada di hadapan bapakku, kukatakan kepadanya, aku lewat pada suatu kaum yang sedang melakukan upacara sembahyang di gereja. Upacara mereka amat mengagumkanku. Kulihat pula agama mereka lebih baik dari agama kita. Kami pun bersoal jawab melakukan diskusi dengan bapakku, dan berakhir dengan dirantainya kakiku dan dipenjarakannya diriku. Kepada orang-orang Nasrani ku kirim berita bahwa aku telah menganut agama mereka. Ku minta pula agar bila datang rombongan dari Syria supaya aku diberitahu sebelum mereka kembali, karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu dikabulkan, maka putuskan rantai, lalu meloloskan diri dari penjara dan menggabungkan diri kepada rombongan menuju Syria. Sampai di sana, kutanyakan seorang ahli dalam agama itu. Dijawabnya bahwa ia adalah uskup pemilik gereja. Maka datanglah aku kepadanya. Kuceritakan keadaanku. Akhirnya tinggallah aku bersamanya sebagai pelayan, melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Sayang, uskup ini seorang yang tidak baik beragamanya, karena dikumpulkannya sodakoh dari orang-orang yang dengan alasan untuk dibagikan ternyata disimpan untuk dirinya sendiri. Kemudian uskup itu wafat. Mereka mengangkat orang lain sebagai penggantinya, dan kulihat tak seorang pun yang lebih baik beragamanya dari uskup baru ini. Aku pun mencintainya sedemikian rupa, sehingga hatiku merasa tak seorang pun yang lebih kucintai sebelum itu daripadanya. Dan tatkala ajalnya telah dekat, tanyaku padanya, sebagai Anda maklumi, telah dekat saat berlakunya takdir Allah untuk diri Anda, maka apakah yang harus kau perbuat, dan siapakah sebaiknya yang harus kuhubungi? Anakku, ujarnya, tak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkahnya dengan aku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Lalu tatkala ia wafat, aku pun berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkan itu. Kuceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah. Kemudian tatkala ajalnya telah dekat pula, kutanyakan kepadanya siapa yang harus kuturuti. Ditunjukkanlah orang saleh dari
yang tinggal di Nasibin. Aku datang kepadanya dan kuceritakan perihalku, lalu tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendaki Allah pula. Tatkala hendak meninggal, ku bertanya pula kepadanya. Maka disuruhnya aku menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Aumuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sedang sebagai bekal hidup aku beternak sapi dan kambing, beberapa ekor banyaknya. Kemudian dekatlah pula ajalnya, dan kutanyakan padanya kepada siapa aku dipercayakan. Ujarnya, anakku. Tak seorang pun yang ku kenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau padanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya rasa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah batu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, sebaliknya bersedia menerima hadiah, dan di pundaknya ada cap kenabian. Dan bila kau melihatnya, segeralah kau mengenalinya. Luar biasa. Kebetulan pada suatu hari lewatlah suatu rombongan berkendaraan. Lalu kutanyakan dari mana mereka datang. Taulah aku bahwa mereka dari Jazirah Arab. Maka kataku kepada mereka, maukah kalian membawaku ke negeri kalian? Sebagai imbalannya, ku berikan kepada kalian sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. Baiklah, ujar mereka. Demikianlah mereka membawaku serta dalam perjalanan hingga sampai di suatu negeri yang bernama Wadil Qura. Di sana aku mengalami penganiayaan. Mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Ketika tampak olehku banyak pohon kurma, aku berharap kiranya negeri ini yang disebutkan pendeta kepadaku dulu, yakni yang menjadi tempat hijrah Nabi yang ditunggu. Ternyata dugaanku meleset. Mulai saat itu aku tinggal bersama orang yang membeliku, hingga pada suatu hari datang seorang Yahudi Bani Quraidah yang membeliku pula daripadanya. Aku dibawanya ke Madinah, dan demi Allah, baru saja kulihat negeri itu, aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama Yahudi itu dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraidah hingga datang saat dibangkitkannya Rasulullah yang datang ke Madinah dan singgah pada Bani Amr Auf al-Quba. Pada suatu hari, ketika aku berada di puncak pohon kurma, sedang majikanku lagi duduk di bawahnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi, saudara sepupunya yang mengatakan padanya, Banikilah celaka, Banikilah celaka. Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah mengaku sebagai nabi. Demi Allah, baru saja ia mengucapkan kata-kata itu, tubuhku pun bergetar keras hingga pohon kurma itu bagikan bergoncang dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan kataku kepada orang tadi, apa kata Anda? Ada berita apakah? Majikanku mengangkat tangan lalu meninjuku sekuatnya serta bentaknya, apa urusanmu dengan ini? Ayo kembali ke pekerjaanmu. Maka aku pun kembali bekerja. Setelah petang hari, kukumpulkan segala yang ada padaku
lalu keluar dan pergi menemui Rasulullah di Kuba. Aku masuk kepadanya ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Lalu kataku kepadanya, Tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kujanjikan untuk sedekah. Dan setelah mendengar keadaan tuan-tuan, maka menurut hematku, tuan-tuanlah yang akan lebih layak menerimanya dan makanan dari makanan yang kubawa ini. Lalu makanan itu kutaruh di hadapannya. Makanlah dengan nama Allah, sabda Rasulullah kepada sahabatnya. Tetapi beliau tak sedikit pun mengulurkan tangannya menjamah makanan itu. Nah, demi Allah, kataku dalam hati, inilah satu dari tanda-tandanya bahwa ia tak mau menerima harta sedekah. Aku kembali pulang, tetapi pagi-pagi keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah sambil membawakan makanan serta kataku kepadanya, kulihat Tuan tak hendak makan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuan sebagai hadiah. Lalu kutaruh makan di hadapannya, maka sabdanya kepada sahabatnya, makanlah dengan menyebut nama Allah. Dan beliau pun turut makan bersama mereka. Demi Allah, kataku dalam hati, inilah tanda-tanda kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah. Aku kembali pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian ku pergi mencari Rasulullah SAW dan ketemui beliau di Baqi, sedang mengiringkan jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Ia memakai 2 lembar kain lebar, yang satu pakainya untuk sarung, yang satu lagi sebagai baju. Kuucapkan salam kepadanya dan kutolehkan pandangan hendak melihatnya. Rupanya ia mengerti akan maksudku, maka disingkapkannya kain budoh dari lehernya sehingga nampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian sebagai disebutkan oleh peneliti dulu. Melihat itu aku menatap dan menciumnya sambil menangis. Lalu aku dipanggil menghadap oleh Rasulullah. Aku duduk di hadapannya, lalu kuceritakan kisahku kepadanya sebagai yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud. Lalu pada suatu hari Rasulullah memerintahkan kepadaku, mintalah pada majikanmu agar ia bersedia bebaskanmu dengan menerima uang tebusan. Maka ku mintakan kepada Rasulullah sebagaimana dititahkan Rasulullah. Maka ku mintakan kepada majikanku sebagaimana dititahkan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam soal keuangan. Demikianlah aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan peperangan lainnya. Dengan kalimat yang jelas dan manis, Salman menceritakannya kepada kita, usaha keras dan perjuangan besar serta mulia untuk mencari hakikat keagamaan yang akhirnya dapat sampai kepada Allah Ta'ala dan membekas sebagai jalan hidup yang harus ditempuhnya. Corak manusia ulung manakah orang ini, dan keunggulan besar manakah yang mendesak jiwanya yang agung dan melecut kemauannya yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan membuatnya mungkin barang yang
kelihatan mustahil. Kehausan dan kegandungan terhadap kebenaran manakah yang telah menyebabkan pemiliknya rela meninggalkan kampung halaman berikut serta harta benda dan segala macamnya, kesenangan, lalu pergi menembus daerah yang belum dia kenal dan dengan segala halangan dan beban penderitaan, pindah dari suatu daerah ke daerah yang lain, dari suatu negeri ke negeri yang lain, tak kenal lelah, tak kenal letih, di samping tak lupa beribadah secara tekun. Sementara pandangannya yang tajam selalu mengawasi manusia, menyelidiki kehidupan dan aliran mereka yang berbeda. Sedang tujuan yang utama tak pernah beranjak dari semula, yang tidak lain hanyalah mencari kebenaran. Begitupun pengorbanan mulia yang dibuktikannya demi mencapai hidayah Allah, sampai ia diperjualbelikan sebagai budak belian, dan akhirnya ia diberi Allah ganjaran setimpal dengan dipertemukannya dengan Al-Haq yang dipersuakan dengan Rasulnya, lalu dikaruniai usia lanjut hingga dapat menyaksikan dengan kedua matanya bagaimana panji-panji Allah berkibaran di seluruh dunia, sementara umat Islam mengisi ruangan dan sudut-sudutnya dengan hidayah dan petunjuk Allah, dengan kemakmuran dan keadilan. Demikian sekelumit kisah tentang Salman Al-Farisi. Mudah-mudahan kisah ini cukup menginspirasi kita bagaimana seorang yang telah mencari kebenaran